Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi teknologi benih tentang SOP perbenihan benih mentimun. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Fidi Romil Ula, dan yang kedua teman saya yang bernama Lailatul Maghfirah yang akan melanjutkan penjelasan dari saya. Pengelolaan benih di lapangan. Proses pengelolaan benih di lapangan meliputi 1. Karing. Karing adalah kegiatan menata buah mentimun dengan posisi berdiri dengan bagian pangkal berada di bagian bawah yang bertujuan agar benih menjadi lebih bernas. Karing dilakukan di tempat yang kering dan bersih. Buah yang dikaring tidak boleh ditumpuk atau ditaruh karung karena dapat menyebabkan kelembapan meningkat sehingga dapat meningkatkan persentase biji tumbuh sebelum diekstraksi. 2. Ekstraksi benih. Proses ekstraksi benih adalah proses pemisahan biji atau benih dari bagian tanaman yang lain, seperti daging buah, tangkai malai, dan kulit buah. Proses ini dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan sederhana, seperti sendok, ember, dan saringan. 3. Fermentasi. Fermentasi merupakan proses penyimpanan biji atau benih hasil ekstraksi yang bertujuan untuk melunakkan sisa-sisa daging buah yang masih tercampur. Proses ini dilakukan tanpa penambahan air karena dapat menyebabkan benih menjadi berkecambah. Proses fermentasi ini dilakukan selama 1 malam. 4. Pencucian. Kegiatan pencucian antara lain 1. Benih dicuci dengan menggunakan air bersih sebanyak 3-4 kali sampai benih benar-benar bersih dari lendir dan daging buah yang menempel. 2. Benih digenangi dengan air mengalir dalam bak untuk memisahkan benih yang mengapung dan benih yang tenggelam. 3. Biji atau benih yang mengapung di permukaan air dibuang dan disisakan benih yang tenggelam. 4. Benih yang tenggelam tadi kemudian direndam dengan larutan desinfektan atau NaOCl dengan dosis 5 ml per liter selama 5 menit. 5. Perendaman dengan larutan desinfektan bertujuan agar benih tidak terganggu oleh jamur maupun bakteri. Setelah benih direndam desinfektan, kemudian benih dicuci kembali dengan air bersih hingga bau dari larutan desinfektan benar-benar hilang. Yang terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan secara manual dengan menggunakan bantuan sinar matahari secara langsung selama 7-8 jam. Selain itu, dapat dilakukan dengan bantuan oven. Selama pengeringan, perlu dilakukan pembalikan benih untuk mendapatkan hasil kering benih yang seragam. Kadar air ideal benih dari lahan berkisar antara 7-12% dan benih sudah siap disortir. Setelah benih selesai disortir, benih dikemas dalam kantung plastik dan dikirim ke pabrik. Materi selanjutnya adalah teknik budidaya produksi benih mentimun hibrida. Yang pertama, persemaian dan penanaman. Penyemaiannya dilakukan pada tanaman jantan lebih dahulu sebelum tanaman betina dengan selang waktu 5-7 hari. Bibit siap dipindah tanam sekitar umur 10 hari saat bibit sudah mengeluarkan daun pertama. Kedua, pemasangan ajir. Pemasangan ajir bertujuan untuk menata serta menegakkan tanaman mentimun. Ajir ditata di antara jarak tanam 50 x 60 cm dan diberi tali yang mengkaitkan antar ajir. Pada ajir dengan tinggi sekitar 200 cm, diberi 3 tali yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman mentimun meliputi penyulaman, penyiangan. Penyulaman merupakan kegiatan mengganti tanaman rusak, mati, dan tanaman yang memiliki pertumbuhan yang kurang baik. Itu akan diganti dengan tanaman baru. Kegiatan penyulaman ini dilakukan sedini mungkin, sehingga penyulaman dilakukan maksimal pada 3 hari setelah tanam. Yang kedua yaitu penyiangan. Penyiangan merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mengendalikan gulma yang ada di sekitar tanaman.
Penyiangan dilakukan 10 hari sekali atau 3 hari sekali. Pemeliharaan yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan susulan dilakukan 4 kali. Pada tanaman berumur 7 hari setelah tanam menggunakan pupuk NPK Mutiara 3 kg, Vitomix 500 ml, dan Mamigro 250 gram per 250 liter. Ini dipupuk dengan cara dikocor menggunakan gembor. Pemupukan kedua pada tanaman berumur 14 hari setelah tanam dengan pupuk NPK 10 gram per tanaman yang dipupuk dengan cara ditugal pada jarak 10 cm di samping lubang tanam. Pada pemupukan ketiga ini pada tanaman berumur 21 hari setelah tanam dengan pupuk SP36 10 gram per tanaman dan KCL 10 gram per tanaman. Ini juga ditugal pada jarak 10 cm di samping lubang tanam. Pemupukan yang terakhir pada tanaman yang berumur 28 hari setelah tanam menggunakan pupuk SP36 15 gram per tanaman dan KCL 15 gram per tanaman. Ini dipupuk dengan cara dikocor menggunakan gembor. Pada pemupukan ini dilakukan pada pagi hari atau sore hari, itu yang terbaik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Mawfiroh. Saya akan melanjutkan teknik budidaya produksi benih mentimun hibrida. Pada teknik budidaya mentimun hibrida ini yang nomor 4, pewiwilan. Apa sih pewiwilan itu? Pewiwilan merupakan pembuangan tunas atau daun pada tanaman yang bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan serta perkembangan bakal buah tanaman. Bagian yang diwiwil merupakan bagian cabang 1 sampai ke 5, cabang ke-6 sampai ke 11 dipelihara sebagai tempat berkembangnya buah. Seperti pada gambar yang diwiwil bersih pada cabang 1 sampai ke 5 itu umur 10 sampai 15 hari setelah tanam. Cabang ke-6 sampai cabang ke-11 ini dipelihara di training pada umur 21 sampai 24 hari setelah tanam. Ini sebagai muncul bakal buahnya. Sebagai untuk bakal buah tumbuh. Next yang kelima ini training. Training merupakan proses penyeragaman bakal buah yang akan dipolinasi. Training dilakukan untuk memperkirakan kesiapan bunga betina yang siap dipolinasi agar proses polinasi tidak berlangsung lama. Yang keenam, penyungkupan. Penyungkupan pada tanaman betina dilakukan untuk mencegah terjadinya penyumpukan sendiri. Biasanya penyungkupan ini dibuat dengan menggunakan kertas untuk menyungkup buah betina. Yang ketujuh ini pemeraman. Pemeraman bakal buah polen bunga jantan dilakukan pada sore hari dengan memilih bunga jantan dari tanaman jantan yang diperkirakan akan mekar keesokan harinya. Bunga yang diambil biasanya ditandai dengan kelopak bunga yang membesar. Seperti pada gambar ini kelopak bunganya yang membesar. Biasanya ditandai dengan berwarna yang kekuningan, berwarna bunganya yang kekuningan. Pada gambar B, ini bunganya berwarna kuning. Bunga ini siap untuk dipolinasi.
Kegiatan selanjutnya yaitu polinasi. Polinasi merupakan jatuhnya serbuk sari pada permukaan putih. Pada tanaman mentimun yang siap dipolinasi biasanya dilakukan saat tanaman berumur 25-30 hari setelah tanam, selama kurun waktu 5-7 hari. Proses polinasi ini dilakukan pada pagi hari dengan cara mengoleskan polen pada kepala putih secara merata. Setelah dipolinasi, bakal buah akan ditandai dengan benang berwarna merah pada tangkai buahnya. Setelah menutup kelopak bunga menggunakan kertas penyungkup maupun penjepit kelopak dengan klip serapat mungkin. Tujuan untuk menjepit kelopak dengan klip yaitu supaya tidak terjadinya penyerbukan sendiri. Seperti pada gambar A, bunga betina sebelum dipolinasi itu diberi tanda warna putih ini, dan bunga betina yang gambar B, bunga betina yang sudah dipolinasi ini diberi tanda berwarna merah dan diberi penyungkup kertas. Yang ke-8 ini pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pengendalian OPT dilakukan intensif apabila telah mencapai ambang ekonomi dengan menyemprotkan secara berkala. Penggunaan pestisida disesuaikan dengan serangan yang paling dominan. Salah satu OPT penyerangnya adalah rebah bibit. Di antaranya rebah bibit, powder mildew, downy mildew, layu fusarium, dan thrips. Dan ini biasanya dilakukan penyemprotan pada pagi hari. Yang ke-9 yaitu topping. Topping dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi tanaman tersebut. Apabila tanaman sehat dan pertumbuhan vegetatifnya masih baik, maka harus dilakukan topping. Sebaliknya, apabila kondisi tanaman kurang baik, sebaiknya tidak dilakukan topping untuk menjaga agar tanaman masih dapat melakukan fotosintesis ketika daun bagian bawah rusak atau kering. Dan ini yang terakhir yaitu panen. Panen benih mentimun hibrida. Buah yang siap dipanen ditandai dengan warna buah menjadi kuning, umur tanaman sekitar 60 hari setelah tanam, dan pangkal buah sudah melunak. Dan proses pemanenan dilakukan 2 tahap, yaitu pertama panen buah busuk dan kedua panen buah normal. Dan ini siap untuk digunakan untuk diproses untuk menjadi benih mentimun hibrida. Setelah pemanenan buah mentimun, maka dilakukan proses untuk mengolah benih dan setelah diproses maka akan dilakukan pengemasan benih mentimun. Yang gambar A ini bagian dalam kemasan, dan yang gambar B ini pengepakan benih, dan yang C ini bagian depan kemasan yang ada yang berlabel Harmony Plus. Yang D ini bagian belakang kemasan, lingkaran merah menunjukkan informasi. Lingkaran merah ini menunjukkan informasi identitas benih dan mutu benih yang sesuai standar. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan,
langsung tulis saja di kolom komentar. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.